pengembangan. 1.1 Profil Toko Sakinah. Toko Sakinah adalah perusahaan rumahan atau industri yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ringan di Ranginang. Pada awalnya berdiri sejak tahun 1090. Toko Sakinah ini dikelola secara langsung oleh Ibu Hamsah sebagai pemilik Toko Sakinah, tapi karena Ibu Hamsah sudah tidak sanggup untuk mengelola Toko Sakinah, maka saat ini diteruskan oleh Ibu Yani Nuraini, anak pertama dari Ibu Hamsah. Visi dan misi visinya yaitu memunculkan suatu produk yang berbahan dasar beras ketan. Yang kedua, ingin menjadi Toko Sakinah untuk tempat produksi yang bermanfaat bagi penduduk sekitar yang masih menganggur untuk bekerja di Toko Sakinah. Yang ketiga, melestarikan makanan khas tradisional agar tidak punah. Di sini ada misinya yaitu menggunakan beras ketan sebagai bahan baku utama produk. Yang kedua, meningkatkan perekonomian penduduk sekitar. Yang ketiga, mengutamakan kualitas produk dengan harga yang terjangkau. 1.2 Gambaran produk. Produk Ranginang adalah produk yang berbahan dasar ketan yang dibentuk bulat, tebal, lalu dijemur dan digoreng. Ranginang memiliki cita rasa gurih, bertekstur renyah, serta berbutiran-butiran. Beras ketannya masih nampak. Contohnya ada yang di sini ya, kelihatan ada bermacam-macam varian rasa. Yang kedua, 1.3 Rencana pengembangan. Di era globalisasi, banyak hal yang mudah didapat termasuk pangan. Hal ini cenderung menyebabkan penurunan kualitas pangan. Banyak jumlah konsumsi food menyebabkan beberapa makanan tradisional sering diabaikan dan jumlahnya di pasar semakin berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi produsen makan tradisional. Di sini ada beberapa poin ya untuk perencanaan pengembangan. Yang pertama, 3.1 Rencana pengembangan pemasaran. Ibu Yani ini berencana ingin mengembangkan Toko Sakinah dengan membuka cabang di daerah lain seperti Batu Jajar, Cimahi, dan Soreang. 2.3.2 Rencana pengembangan SDM. Saat ini Ibu Yani memiliki 3 karyawan dalam produksi ranginang. Dalam usaha ranginang ini, Ibu Yani Nuraini ingin menambah karyawan baru untuk memperdaya masyarakat setempat. 1.3 Rencana pengembangan keuangan. Toko Sakinah dalam mengoperasikan keuangannya masih menggunakan secara manual, belum menggunakan metode keuangan atau laporan pembukuan yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Toko Sakinah merencanakan untuk memiliki pencatatan atau pembukuan rutin setiap harinya agar dapat mengetahui perhitungan laba ruginya. 1.3.4 Perencanaan pengoperasian. Toko Sakinah merencanakan untuk meningkatkan kualitas produk dan menambah varian baru seperti kerupuk-kerupuk lain. Di sini ada bab 2 aspek pasar dan pengembangan. 2.1 Analisis potensi pasar. Berdasarkan potensi pasar, ranginang banyak digemari di berbagai kalangan, dari mulai kalangan menengah sampai kalangan atas. Selain itu, produk ranginang juga banyak diminati untuk dikonsumsi ketika acara-acara seperti hitanan, petikan, atau acara-acara lainnya. Selain menyalurkan ke pasar secara langsung, Toko Sakinah ingin dapat dengan memungkinkan warga sehingga ramai dan memungkinkan untuk meningkatkan penjualan ranginang. 2.1.1 Segmen sasaran. Segmentasi pasar adalah potensi membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun segmen sasaran dari usaha ranginang adalah di sini 1. Demografi. Demografi ini digunakan untuk strategi pemasaran yang dilihat dari aspek jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Untuk usaha ranginang, segmen demografinya adalah usia produktif dari usia 5 hingga 60 tahun, dan untuk
geografi pada dasarnya adalah proses pengolahan target pasar berdasarkan lokasi geografis tertentu. Ini bisa mencakup faktor-faktor seperti negara, wilayah, kota, atau bahkan lingkungan fiktif tertentu. Salah satu berdasarkan dalam segmentasi geografis adalah mempertimbangkan kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa berdasarkan perbedaan cuaca, keadaan tanah, dan lokasi yang berbeda-beda. Ranginang cocok di semua wilayah geografi Indonesia, terutama cuaca panas, karena ranginang tersebut menggunakan sinar matahari untuk proses penjemurannya. 3. Perilaku. Segmentasi perilaku adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan perilaku, kebiasaan, preferensi, dan kebutuhan pembelian pelanggan. Pendekatan ini mencoba memahami bagaimana konsumen memperlakukan terhadap suatu produk atau layanan. 4. Segmen psikologis. Analisis fisiologis segmen. Biasa proses menyesuaikan segmentasi ini sedikit lebih rumit karena harus tahu mengenai selera sasaran pasar. Cara untuk menetapkan segmen fisiologis bisa dilakukan survei. 2.1.3 Analisis SWOT. Di sini ada kekuatan. Yang pertama, mudah dijalankan. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang ketiga, produk tahan lama. Yang keempat, harga terjangkau. Yang kelima, varian rasa yang beragam. Yang keenam, adanya jaminan kehalalan dalam produk. Yang terakhir, kualitas produk yang tinggi dan rasa yang khas. Ada kelemahan. Yang pertama, tidak memiliki fasilitas produk yang canggih. Kedua, kurangnya kehadiran di media sosial. Yang ketiga, kurangnya pemasaran strategi pemasaran digital. Yang terakhir, mudah ditiru. Kesempatan yang pertama, meningkatkan minat masyarakat pada makanan ringan yang sehat. Yang kedua, permintaan pasar yang tinggi untuk produk olahan makanan tradisional. Yang ketiga, mampu bersaing dengan perusahaan makanan ringan di sekitar. Yang keempat, memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan mutu produk. Yang terakhir, meningkatkan integritas di media sosial. Ada ancaman. Yang pertama, meniru produk olahan pesaing. Yang kedua, ancaman kemasan data dan kerahasiaan resep produk. Yang ketiga, perusahaan kebiasaan konsumen dalam memilih cemilan. Yang keempat, tingginya pesaing dalam industri makanan ringan. 2.1.4 Data target penjualan, persentase konsumen ranginang 30% untuk laki-laki dan 70% perempuan. 2.2 Strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki peran yang penting dalam beragam bagi sebuah perusahaan. Para pelaku bisnis memahami bahwa beberapa alasan mengapa penting untuk memahami strategi pemasaran menurut Fajri DKK 2022. 2.2.1 Strategi produksi. Ranginang ini mempunyai rasa khas dan menggunakan ketan yang super pilihan, bumbu dan tekstur yang mekar serta kripsi. Ini memang ciri khas yang membedakan Ranginang dari toko Sakinah dengan toko yang lain. Ada beberapa varian rasa yang bersedia di toko Sakinah, yaitu original, terasi, pedas, dan hitam. Ini menambah varian menarik bagi pencinta Ranginang. Kualitas bahan yang baik tentu memberikan keistimewaan pada setiap proses pembuatan Ranginang sehingga bisa meningkat para penggemar Ranginang.
2.2.2 Strategi harga. Toko Sakinah menerapkan beberapa harga yang berbeda tergantung pada tingkat harga beras ketan dan tergantung pada tempat pengambilan bahan baku. Selain itu, harga yang diterapkan sesuai dengan jenis ranginang dan banyaknya produk ranginang yang dibeli. Berikut beberapa harga pada ranginang. Di sini ada ranginang original dengan harga 1 kilonya 30, dan untuk ada ranginang terasi untuk sekilonya sama 30, dan ada ranginang pedas sekilonya sama untuk 30, dan yang terakhir ada ranginang beras ketan untuk sekilonya sama 31.000. 2.2.1 Strategi promosi. Promosi adalah kunci utama dalam meningkatkan penjualan dan minat konsumen terhadap suatu produk. Pada saat ini, Toko Sakinah menerapkan promosi dari mulut ke mulut personal, menawarkan ke setiap toko dan mempromosikan ke media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace agar promosi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 2.2.4 Strategi saluran distribusi. Transformasi digital telah mempengaruhi perilaku konsumen dan strategi distribusi perusahaan. Di era ini, banyak konektivitas dengan menyediakan layanan online seperti ojek online untuk memesan suatu produk tanpa datang ke toko secara langsung. Ini menjadi salah satu peluang untuk strategi seluruh di Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 itu ada aspek teknis dan operasional. 3.1 yaitu lokasi. Untuk pemilihan lokasi pada penelitian ini, kami meneliti di Toko Sakinah, yaitu toko ranginang yang bertempatan di Jalan Nyalindung, Kampung Cikeyup, Desa Singajaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini memang cukup strategis dan lokasi ini berada di daerah pegunungan, pemukiman yang padat penduduk, sehingga gang pun dapat dilalui hanya dengan satu mobil saja. 3.2 ada proses produksi operasi. 3.2.1 ada alur pengemasan dan juga alur produksi. Nah, dapat dilihat ya untuk gambar pertama itu ada pengukusan ketan hitam untuk yang pertama, terus yang kedua itu untuk yang kedua ada penjemuran dan pencetakan, yang ketiga pengemasan ranginang, dan yang terakhir itu packing. Selanjutnya 3.3 manajemen pengadaan bahan. Untuk pengadaan bahan pembuatan ranginang sudah pasti dari bahan yang berkualitas, mudah didapat, dan juga halal. Yang pertama ada perencanaan, menghitung persediaan stok bahan-bahan untuk membuat ranginang seperti ketan, kelapa, dan juga daun pisang. Yang kedua ada pemilihan supplier, mencari pemasok yang menyediakan bahan untuk ranginang yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Yang ketiga ada negosiasi, melakukan kesepakatan dengan pengirim supplier dan juga konsumen agar mendapatkan keuntungan dengan satu sama lain. Yang keempat penyimpanan, menyimpan bahan-bahan pembuat ranginang dengan aman dan dipastikan disimpan di tempat yang bersih. Yang kelima itu pengemasan, mengemas ranginang dengan rapi dan higienis. Yang enam distribusi, mendistribusikan ranginang yang sudah jadi ke pasar atau juga konsumen. Yang ketujuh pemantauan dan juga evaluasi, memantau pengadaan barang dan stok ranginang yang sudah jadi. Selanjutnya bab 4 aspek organisasi dan manajemen. 4.1 ada struktur organisasi. Nah, bisa dilihat ya untuk struktur organisasinya. Nah, untuk struktur organisasi ini, Ibu Yani Nuraini adalah pemilik Toko Sakinah. Dalam menjalankan usahanya ini, Ibu Yani mempunyai 3 karyawan. Ibu Yani membagi bagian masing-masing untuk dikerjakan oleh karyawannya, yaitu dari mulai proses produksi sampai packing. Dilakukan oleh Ibu Siti dan Ibu Kokom. Untuk bagian delivery, ini dilakukan oleh Pak Asep. Selanjutnya 4.2 yaitu job description. Adapun tugas dan
ada owner atau pemilik, bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing yang ada di dalam perusahaan, menentukan kebijakan dan peraturan yang ada di dalam perusahaan, berusaha memajukan perusahaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaan. Yang kedua ada bagian produksi. Untuk bagian produksi ini sudah pasti bertanggung jawab atas jalannya produksi dari awal sampai hasil nanti produksi. Selanjutnya menerima dan memeriksa laporan harga pokok produksi. Yang ketiga ada bagian delivery, yaitu mengantarkan pesanan kepada konsumen dan mengantarkan produk-produk ke toko. 4.3 ada kebutuhan tenaga kerja. Untuk kebutuhan tenaga kerja ini toko Sakina itu membagi bagian produksi ada 1 orang, bagian pengemasan juga 1 orang. Nah, untuk bagian delivery juga 1 orang. Selanjutnya 4.4 ada rekrutmen. Dalam proses perekrutan ini tenaga kerja di toko Sakina mengalami kesulitan karena sekitaran toko Sakina ini adalah sumber tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja dilakukan jika terdapat jabatan yang kosong. Langkah ini ditempuh dengan mempertimbangkan tenaga kerja dimulai dari sifatnya, perilakunya, keterampilannya, dan juga keahliannya. Selanjutnya ada 4.5 yaitu kegiatan kerja dan operasional. Untuk kegiatan kerja di toko Sakina yaitu langsung melakukan proses produksi, karena proses produksi ini dilakukan dari pukul 5 subuh sampai juga 10 pagi. Untuk tokonya itu buka dari hari Senin sampai Minggu, waktunya dari jam 8 sampai jam 6 malam. Untuk pemasarannya waktunya yaitu dari jam 8 sampai jam 4 dan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu upahnya sekitar 50 sampai dengan 70.000 per orang. Bab 5 aspek keuangan. Kebutuhan investasi. Setelah dilakukan analisis tujuan keuangan yang jelas, menetapkan strategi alokasi aset yang sesuai dan mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan dan investasi yang optimal. Dengan merinci rencana keuangan yang terukur, pemilihan teknologi atau tambahan peralatan yang diperlukan. Yang pertama ada oven pengering ranginang 1 unit, 2 mesin pencetak ranginang 1 unit, yang ketiga bangunan 1 ruangan. Biaya tenaga kerja langsung gaji 4 orang sama 4 minggu 12 bulan 50.000. Jadi hasilnya 6.600.000. THR 4 orang dikali 4 minggu dikali 12 bulan 100.000 THR-nya jadi 19.200.000 per 4 minggunya 11.200.000 per tahunnya 232.320.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya untuk gaji dan THR itu di tahun pertama 28.800.000, lalu 221.760.000, yang berikutnya 243.936.000, yang berikutnya 264.329.600, yang berikutnya 295.162.500, dan totalnya 328.678.816 rupiah. Selanjutnya 5.2 mode kerja operasi. Mode kerja operasi yang pertama jenis investasinya ada biaya bahan baku, ketan, terasi, cabai, plastik, micin, garam, penyedap rasa, kresek. Total biaya bahan bakunya itu perhitungan 2 kintal kali 60 hari, 3 kilo kali 30 hari,
ada juga ketan 3 kilo kali 30 hari, ada terasi 3 kilo juga sama 30 hari, cabai 4 pieces kali 12 bulan, ada micin 2 kilo kali 30 hari, garam 4 kilo kali 30 hari, penyedap rasa 4 kilo kali 30 hari, kresek 5 pieces, itu isinya 50 biji kali 70 kali 60 hari. Jadi harga satuannya itu ketan itu 20.000, terasi 30, cabai 80, plastik 15.000, micin 30.000, garam 25.000, penyedap rasa 20.000, kresek 170. Jadi totalnya 390.000. Nah, ini total perhitungan di tahun 2020. Setiap tahun itu bertambah karena biaya bahan baku itu setiap tahun pasti berbeda-beda. Tahun 2020 itu totalnya itu jadi 71.220.000, 2021 78.342.000, 2022 86.176.200, 2023 94.793.820, 2024 itu 104.273.202 rupiah, dan 2025 114.750.552 rupiah. Untuk biaya tenaga kerjanya yang sudah disebutkan, biayanya per hari 50.000, kalau untuk THR-nya itu 100.000. Dan ini biaya overhead pabrik listrik itu 80% dari biaya listrik. Biaya servis mesin, biaya penyusutan alat produksi, total biaya overhead pabriknya itu sebesar 55.830.000. Itu di tahun 2020. Tahun 2000 berikutnya 55.830.000 masih sama sampai tahun 2022. Yang berbeda itu di tahun 2023 56.364.000, 2024 bertambah menjadi 56.465.250, dan 2025 itu bertambah jadi 56.465.250 ya. Total biaya produksi 2020 masih sama, 2021 masih sama, 2022 masih sama. Yang berbeda itu tahun 2023 yaitu 56.364.000, sama seperti biaya overhead pabrik, jadi tidak berubah. 5.3 Laporan tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi per 31 Desember 2020, ada persediaan awal BDP, biaya produksinya, ada persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku tersedia, persediaan akhir bahan baku, total biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung, total biaya barang diproses selama periode, persediaan akhir BDP, harga pokok produksi. Totalnya itu tahun 2020 355.932.000, tahun 2021 228.182.400, tahun 2022 245.951.640 rupiah, tahun 2023 455.911.112 rupiah, tahun 2024 495.844.588 rupiah. Selanjutnya laporan tentang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan per 31 Desember 2020 sama. Persediaan awal barang jadi, harga pokok produksi, barang jadi siap jual,
persediaan akhir barang jadi, harga pokok penjualan, kapasitas produk, harga pokok penjualan per unit, harga jual, laba per unit, persen. Harga pokok penjualannya tahun 2020 itu 355.932.000. Kapasitas laba per unitnya itu sebesar 55%. 2021 itu 228.182.473%. 2022 itu 245.951.640 rupiah selama 73%. 2023 itu 455.900.012 rupiah, 55%. Dan 2024 495.844.588, 55%. Laporan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Penjualan ada 30 kilo dikali 16.000 per kilonya. Kalau 2020 itu harga per kilonya 17.600. Tahun berikutnya 19.360, tahun berikutnya 40.000. Tahun berikutnya 44.000 dan 2024 itu 48.400. Harga pokok penjualannya 308 juta. 2021 367.840. 2022-nya 820 juta. 2023 itu 992.200.000 dan 2024 1.185.800.000. Laba sebelum pajaknya 1% dari omset. Jadi totalnya laba setelah pajak itu tahun 2020 itu 123.595.560. Tahun 2021 54.503.856 rupiah. 2022 476.174.992 rupiah. Tahun 2023 429.589.825 rupiah. Dan tahun terakhir 2024 579.575.067 rupiah. Selanjutnya laporan tentang posisi keuangan. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Sini ada aset lancar, kas, total aset lancar. Asetnya bisa dilihat di slide dari tahun 2020 sampai 2024. Totalnya segitu. Aset tetapnya kita ada motor, tanah, bangunan, nampan, hektar, etalase, tempat jemuran Ranginang, timbangan, panci kulkas, kompor, gas, baskom, oven pengering Ranginang, mesin pencetak Ranginang, bangunan, akumulasi penyusutan. Total aset tetap sama total aset. Total aset tetap tahun 2020 itu 1M lebih ya, 1M lebih 130.973.700. Tahun 2021 juga sama 1M 143.778.160 rupiah. Dan 2022 1 miliar lebih juga
Rp195.923.950. Tahun 2023 pemilihan serat Rp203.702.630. Terus 100.220.637.650. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2020, laporan liabilitas dan ekuitas perusahaan mencerminkan keadaan keuangan yang terdiri dari ekuitas modal sebesar Rp710.466.097 dan laba tahun berjalan sebesar Rp123.595.560. Tidak terdapat catatan hutang dagang dan lain-lainnya pada tahun ini. Selanjutnya pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan ekuitas dengan modal sebesar Rp622.396.711 dan laba tahun berjalan yang positif sebesar Rp540.553.856. Sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada catatan hutang dagang maupun hutang lain-lainnya. Pada tahun 2022 tercatat hutang lain-lainnya sebesar Rp57 juta. Pada total liabilitas sebesar Rp57 juta, ekuitas perusahaan pada tahun ini mencapai Rp99.498.830. Selanjutnya pada tahun 2023 mencatatkan peningkatan hutang dan lain-lainnya menjadi Rp669.000, sedangkan ekuitas tetap berada pada level yang positif sebesar Rp829.761.284. Selanjutnya pada tahun 2024 catatan hutang lainnya turun menjadi Rp42.750.000, sementara ekuitas modal mencapai Rp294.878.201. Laba tahun berjalan sebesar Rp571.575.086. Total liabilitas dan ekuitas perusahaan pada tahun ini adalah Rp82.230.288. Secara keseluruhan, laporan ini memberikan gambaran perkembangan keuangan perusahaan dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan perubahan dalam struktur modal, laba tahun berjalan, dan hutang lain-lainnya yang dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja dan keputusan keuangan perusahaan ke depannya. Selanjutnya, laporan arus kas pada tahun 2020 hingga 2023. Laporan arus kas mencatat perubahan aktivitas perusahaan meskipun terdapat penurunan laba bersih menjadi Rp123.595.560. Kas bersih dari aktivitas operasi tetap positif sebesar Rp319.641.400. Tidak ada perubahan yang dicatat pada piutang usaha, penyusutan dan utang dagang. Dalam aktivitas investasi tidak terdapat penjualan aset yang dicatat, namun terjadi pembelian aset sebesar Rp27.1.450.000 menghasilkan kas
bersih dari aktivitas investasi sebesar 27.1.450.000. Aktivitas pendanaan mencatat penambahan kas sebesar 20 juta dari pinjaman bank. Sementara tidak terdapat catatan kenaikan kas bersih dari kas selama satu tahun tersebut mencapai 318.641.400 rupiah dengan posisi kas awal periode sebesar 27.441.400 rupiah dan posisi kas pada akhir periode sebesar 291 juta keseluruhannya tahun 2023 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhannya positif dalam posisi kas perusahaan. Selanjutnya, laba bersih pada tahun 2024 mencapai 571.575.067 rupiah, namun kas bersih dari aktivitas operasi turun menjadi 46.585.167 rupiah. Tidak ada perubahan yang dicatat pada piutang usaha, penyusutan dan hutang dagang. Aktivitas investasi dan pendanaan tidak tercatat transaksi apapun. Kenaikan atau penurunan bersih dalam kas pada satu tahun tersebut adalah 46.585.167 rupiah. Posisi kas pada akhir periode tahun 2024 adalah 93.748.425 rupiah dengan posisi kas awal periode sebesar 140.333.592 rupiah. Rencana pinjaman bank. Berdasarkan rencana pinjaman bank, terlihat bahwa kas yang tersedia saat ini sebesar 150 juta, sedangkan kebutuhan aset untuk tahun 2015 sejumlah 187 juta. Oleh karena itu, terdapat kekurangan kas sebesar 37 juta. Rencana pinjaman bank ini mencakup pembiayaan untuk open pengering ranginang sebesar 30 juta, mencetak ranginang mini sebesar 7 juta, dan pembangunan sebesar 150 juta. Dengan menggunakan pinjaman bank diharapkan dapat mengatasi kekurangan kas dan memenuhi kebutuhan pembiayaan kas yang telah direncanakan. Selanjutnya, selama 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami perubahan dalam jumlah hutang lancar. Pada tahun 2020, hutang lancar awalnya mencapai 63.220.000 dan berhasil dikelola hingga mencapai 12.944.000 pada akhir tahun. Penurunan ini berlanjut hingga 2021 dengan hutang lancar awal sebesar 450.000 yang berkurang menjadi 81.000 pada akhir tahun tersebut. Namun pada tahun 2022 terjadi perubahan ketika hutang lancar mengalami peningkatan. Awal tahun 2022 mencatat hutang sebesar 12 juta dan penambahan hutang baru sebesar 45 juta menghasilkan total hutang lancar sebesar 57 juta. Pada akhir tahun, peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan hutang lancar mencapai 640 juta 669.000 setelah penambahan sebesar 44 juta 919.000 dan 11 juta 750. Pada tahun 2024 masih menunjukkan peningkatan meskipun lebih moderat. Hutang lancar pada awal tahun sebesar 4 juta dan bertambah sebesar 27 juta serta 11 juta 750 menghasilkan total hutang
Prakancar sebesar 42.750.000 pada akhir tahun 2024. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi. Bahwa proyek investasi ini memiliki payback period sekitar 3 tahun atau setara dengan 7,4 tahun. Hal ini berarti bahwa selama periode waktu tersebut perusahaan dapat mengembalikan modal investasi awal sebesar 187 juta melalui arus kas bersih yang dihasilkan oleh proyek. Waktu pengembalian bawah investasi ini dapat menghasilkan pengembalian modal dengan cepat. Dalam hal ini, payback period lebih kecil dari waktu investasi yang diambil, yaitu 5 tahun, sehingga pengembangan usaha dapat dianggap layak. Analisis ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi dengan perhitungan cepatnya modal dapat dikembalikan. Selanjutnya, analisis Profitability Index (PI). Proyek investasi ini memiliki nilai PI sekitar 2,01. Profitability Index dihitung dengan membagi nilai dari arus kas bersih dengan investasi awal. Sebagai aturan umum, jika PI lebih dari 1, itu menunjukkan bahwa proyek investasi dapat dianggap layak. Selanjutnya, analisis break-even point (BEP) digunakan untuk menentukan jumlah unit produk atau nilai penjualan yang dibutuhkan agar total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Artinya, perusahaan perlu menjual jumlah unit produk atau mencapai nilai penjualan yang setara dengan BEP untuk mencapai titik impas break-even di setiap tahunnya.